min 30. 30 dari mana? Dari syaratnya. Habis itu 10.20 itu dari standar deviasi sampel. Habis itu bagi square root 45. 45 nya dari mana? Dari n nya, menghasilkan 1.869. Ini adalah rumus yang di foto Excel tidak secara eksplisit dijelaskan, karena di Excel tidak dijelaskan secara eksplisit. Nah, mencari T-table juga, di sini juga langsung T-table, mencari tabelnya derajat bebas df n-1. N tadi udah tahu, udah mengetahui adalah 45, min 1 jadi 44. Dengan itu adalah taraf signifikan 0,05 dan uji satu arah T-table adalah 1,680. Kemudian keputusan adalah karena T hitung 1869 lebih besar dari T-table T hitung, maka tolak H0, terima H1. Penjelasan dengan tarif signifikan 5% terdapat cukup bukti bahwa rata-rata penjualan harian seluruh produk sabun lebih besar dari 30 unit. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan performa penjualan ketiga merek sabun cukup baik karena rata-rata penjualan harian mereka melebihi target awal 30 unit. Jadi secara kesimpulan analisis uji tes kita tadi yang telah dengan caranya yang itu mean kurang 30 standar deviasi bagi square root dari 45 itu adalah 189. Kata lagi. Nah, ini adalah uji ANOVA-nya, menguji perbedaan rata-rata penjualan antar merek A, B, dan C. Rata-rata penjualan ketiga merek sama atau ada yang lebih gitu, ada yang berbeda. Sejadinya satu rata-rata berbeda. Yang tadi kalau H0 ini adalah rata-rata penjualan ketiga merek sama. Nah, kalau H1 berarti ada yang berbeda gitu. Setidaknya satu rata berbeda. Nah, pas dihitung, karena F hitung adalah 2,40 kurang dari F ini quit. Nah, ini dengan jadi internet F hitung 20 F tabelnya adalah 321. P value-nya adalah ini. Karena lebih dari 0,05 itu adalah tarif signifikan yang membuat H0 gagal ditolak. Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan ketiga merek. Karena lihat kan ini lambang ini yang 1, 2, dan 3 tidak ada yang berbeda. Ini kurang dan ini tidak lebih dari 0,5. Ya karena itu gagal tolak, double gagal tolak karena ini tidak besar dari 321 F hitungnya gitu ya. Simpulan dengan taraf signifikan 5% tidak dapat perbedaan simpulan antara rata-rata penjualan harian ketiga merek sabun. Meskipun secara deskriptif merek C memiliki rata-rata penjualan tinggi yang tadi di awal di deskriptifnya yang dengan penjualan 37.20 unit paling gede. Oh ya tadi sama aja ya. Maksudnya 320. Merek B paling rendah, habis itu salah. Sama ya, merek C, ini merek A. Ya tambahnya ini adalah apa yang menjelaskan di foto ini gitu, biar SS sum of squares ini adalah total sumnya gitu, dijumlahkan habis itu di square root kan. Ukuran diferensi itu yang dijelaskan antara grup dan variansi sisa dalam grup.
DF degree of freedom-nya, jumlah data yang digunakan untuk menghitung variansi. Tadi kan kita udah mengetahui adalah 45 gitu ya. Min 1 jadi 44 ini. Min square dimainkan habis itu di square root kan atau dipangkatkan ya kayaknya square root. Nanti kuadrat variansi SS dibagi DF. SS dibagi DF. SS dibagi DF. F hitung perbandingan MS antar grup dengan MS dalam grup, karena ada between group, within group. Between itu di antara grup dan di dalam grup. F ininya nilai batas dari disposisi F jika F hitung melewati ini tolak 0. Karena tadi tidak dilewati, karena jika F hitung melewati ini maka dilewati kan tadi, melewati ini jadi tolak 0 ya. Dan akhirnya adalah kesimpulan. Sebelum balik lagi, nah kesimpulannya statistik efektif, merek C tertinggi, merek B rendah, variasi penjualan cukup tinggi. Uji t-test rata-rata penjualan gabungan ketiga merek secara statistik lebih besar dari 30 unit per hari. Uji ANOVA tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan ketiga merek sabun. Keseluruhan umum, target rata-rata penjualan harian di atas 30 tercapai, namun tidak ada bukti signifikan bahwa salah satu merek secara konsisten lebih unggul. Jadi secara umumnya merek A, B, dan C penjualannya tidak ada yang beda gitu, konsisten sama hampir semua. Nah, udah habis. Nah, ini kesimpulan yang di PPT aja ya, di Word. Keseluruhan analisis data penjelasan kedai merek sabun A, B, dan C ini diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut. Nah, merek C paling besar, merek A rata tengah, dan yang paling terkecil adalah merek B. Meskipun gede penjualan yang cukup tinggi yang terlihatnya, memungkinkan ketiga merek variasi penjualan yang cukup tinggi yang terlihat dari standar deviasi antara 9 hingga 10 unit, lumayan signifikan. Uji tes rata-rata menjual seluruh produk, ini salah 30. Nilai T hitung sebesar, ya tadi sudah dijelaskan, adanya sesuatu rata-rata hubungan dari ketiga merek lebih besar dari 30 unit per hari. Dan rata-rata secara keseluruhan target rata penjualan hari ini di atas 3 bulan dapat tercapai, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa salah satu merek secara konsisten lebih unggul dibandingkan merek lain. Ya, itu adalah